kirim doa. Ya. Ini tahun berapa, itu supaya tidak kita acak repetan. Kalau di kelas O ini bagus. Kalau di kelas bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi pembelajaran akan kita mulai. Adik-adik yang sudah hadir 7 orang silakan mengisi nama dan kelas di kolom komentar. 5 menit lagi pembelajaran akan kita mulai. Sebelumnya adik-adik silakan mengisi link absensi yang sudah Ibu kirimkan lewat WA grup Mapel PPKN. Oke, sip. Kasih ya. Sudah ada 10 orang yang masuk. Silakan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa adik-adik hadir menyimak materi pembelajaran PPKN hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi di link grup WA yang sudah Ibu bagikan sekarang. Tidak, baru suruh isi itu dorong. Ibu ini sapinya RPPI. Oke, 9 orang. Tadi 11 orang hilang, jadi 8 orang sudah masuk. Silakan mengisi nama dan kelas. Hari ini untuk Mapel PPKN kelas 11. Jadi adik-adik kelas 11 yang mengisi absensi dan nama kelas di kolom komentar. Bagi adik-adik kelas 10 dan kelas 12 jika ingin menyimak cukup hanya menuliskan saja hadir dan menyimak karena materi hari ini adalah khusus untuk kelas 11 IPA dan IPS. Ya. Ya, hari ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah melakukan proses penilaian untuk pembelajaran hari ini. Oke. Ya. Ada Ibu? Assalamualaikum adik-adik, dalam keadaan sehat semua ya. Salam jumpa ya dengan Ibu Farmita, dengan saya yang menemani adik-adik sekarang. Terima kasih atas perhatian adik-adik untuk menghadiri supervisi pada mata pelajaran PPKN pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sayang kepada adik-adik. Salam jumpa. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya nih, adik-adik sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini
bisa diterima dengan baik, bermanfaat, dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan nanti ke depan dalam proses pembelajaran nanti, ya. Di sini adik-adik Ibu akan memberikan 3 proses penilaian terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, Ibu akan lihat dari keaktifan adik-adik yang hadir sekarang secara live di Facebook Humas SMA Negeri 1 Bongomeme dengan menuliskan nama dan kelas sebagai bukti adik-adik hadir menyimak proses pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nantinya di pertengahan pembelajaran kita nanti Ibu akan mengirimkan 1 pertanyaan dan adik-adik silahkan menjawab pertanyaan tersebut melalui kolom komentar sebagai bentuk penilaian pengetahuan, ya, aspek kognitif untuk adik-adik semua. Dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan 1 tugas, ya, sebagai bentuk penilaian Ibu di bidang aspek keterampilan untuk adik-adik semua. Oke, sekarang adik-adik fokus mendengarkan suara Ibu untuk penjelasan, dan untuk materi adik-adik silakan melihat langsung di layar handphone masing-masing karena nanti Ibu hanya fokus pada kalian fokus pada tayangan slide PowerPoint materi dan suara Ibu. Jadi ketika di pertengahan pembelajaran nanti atau pada saat kita mulai proses pembelajaran, layarnya kalau tidak jelas kalimatnya tak acak atau bagaimana atau suaranya Ibu tidak kedengaran, segera menuliskan di kolom komentar, ya, supaya nanti Ibu akan melakukan perbaikan. Oke, karena hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran jarak jauh secara daring, ya, melalui Facebook Humas. Jadi ada kesalahan teknik dan lain sebagainya, itu wajar karena kita menggunakan yang namanya jaringan. Oke. Ada 21 orang yang sudah masuk. Silakan yang belum masuk, bagi kelas 11 silakan menuliskan nama dan kelas sebagai bentuk partisipasi adik-adik dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini secara langsung. Dan bagi adik-adik kelas 10 dan akan hanya menuliskan hadir dan menyimak karena materi hari ini khusus untuk kelas 11 IPA IPS. Oke, silakan ditulis di kolom komentar apakah layarnya oke, terlihat jelas, tampilannya terlihat jelas atau tidak. Adik-adik silakan tulis di kolom komentar sebelum kita mulai proses pembelajaran. Apakah tulisannya terlihat buram atau layarnya kurang jelas atau cuma dapat lihat setengah? Silakan tulis di kolom komentar supaya Ibu akan melakukan perbaikan. Oke, ada 19 orang, 20 orang. Layarnya terlihat dengan jelas, suara Ibu kedengaran atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Terlihat dengan jelas. Oke. Kita mulai proses pembelajaran adik-adik semua. Silakan fokus pada tayangan materi yang ada di handphone adik-adik semua dan dengarkan suara Ibu, ya, memberikan penjelasan terkait materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ingatkan kembali untuk tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru terkait dengan pandemi sekarang yang masih tetap ada dalam lingkungan kita saat ini, untuk selalu memakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak 1 meter demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Selanjutnya, adik-adik sekalian silahkan mengisi link presensi absensi untuk kelas 11 baik IPA maupun IPS yang sudah Ibu kirimkan melalui
grup WA Mapel PPKN. Kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 2, ini linknya. Kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Link ini sudah Ibu kirimkan melalui WA grup Mapel PPKN. Oke, ada 20 orang. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi adik-adik dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh melalui siaran langsung Facebook Humas SMA Negeri 1 Bungomeme. Selanjutnya, proses pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah agar proses pembelajaran kita tetap terlaksana walaupun di masa pandemi COVID-19. Karena itu adik-adik tetap melaksanakan yang namanya jaga kesehatan dengan selalu memakai masker. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran ini Ibu menggunakan ada format penilaian. Jadi adik-adik yang hadir menyimak sekarang, ya, silakan menuliskan nama dan komentar sebagai bentuk partisipasi adik-adik yang akan Ibu ambil dalam aspek sikap. Dan berapa menit kemudian nanti di pertengahan memberikan satu pertanyaan sebagai bentuk penilaian kognitif pengetahuan. Dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan satu tugas yang akan Ibu ambil dalam aspek psikomotor keterampilan. Jadi siapa yang aktif itu yang akan mendapatkan nilai dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk pada materi, ya. Sebelum Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini, topiknya apa? Silakan adik-adik simak gambar, ya. Adik-adik silakan simak gambar. Terkait dengan pembelajaran hari ini, kita akan mengarah pada proses pembelajaran dengan topik yang baru, KD yang baru, karena KD sebelumnya sudah selesai kita laksanakan terkait dengan materi hak dan kewajiban asasi manusia. Dan sekali lagi Ibu sampaikan bagi yang belum melaksanakan ulangan harian, silakan japri Ibu, ya, karena Ibu masih membuka kembali bagi adik-adik yang belum melaksanakan ulangan harian untuk KD pertama. Karena pada hari ini kita akan masuk pada KD yang berikutnya dengan topik pembahasan materi yang baru. Oke, setelah adik-adik melihat tayangan gambar ini, Ibu beri waktu 2 menit, 3 menit, silakan tuliskan di kolom komentar materi apa yang akan ketika adik-adik melihat tampilan gambar yang ada di layar handphone adik-adik semua. Silakan, 20 orang sekarang, mana yang lain belum hadir? Silakan tuliskan di kolom komentar materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menuliskan di kolom komentar terkait dengan materi kita hari ini? Silakan 1 menit. Ayo 2 menit. Siapa yang bisa? Tuliskan di kolom komentar materi apa yang akan kita pelajari hari ini ketika adik-adik melihat tayangan gambar di layar handphone adik-adik semua. Siapa yang bisa menuliskan materi apa yang akan kita pelajari hari ini? 2 menit lagi. 22 orang yang hadir, 23 orang yang hadir. Silakan tulis di kolom komentar materi apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Siapa yang bisa menuliskan materi kita pada hari ini? Adik-adik bisa lihat di sini ada gambar pilkada serentak tahun 2020 yang nantinya akan kita laksanakan. Kemudian ada gambar gedung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada gambar demo, orasi. Ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini?
Silakan tuliskan di kolom komentar. Ada yang bisa? Oke, kita langsung. Ada yang bisa menjawab? Dua 23 orang yang sudah menonton sekarang. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ya. Materi yang kita pelajari hari ini terkait dengan hakikat demokrasi, ya. Jadi gambar-gambar yang tadi Ibu tayangkan ini menggambarkan tentang proses pelaksanaan demokrasi. Nah, jadi hari ini kita fokus pada materi hakikat demokrasi. Untuk beberapa menit ke depan kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan hakikat demokrasi, bagaimana proses pelaksanaan di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Oke, ada 24 orang yang sedang menonton. Silakan tulis nama dan kelas sebagai bentuk partisipasi adik-adik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, terkait dengan materi hari ini tidak lepas dari kompetensi dasar, baik kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Materi kita hari ini terkait dengan kompetensi dasar pengetahuan 1.7, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 1.8, menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan kompetensi dasar tersebut, maka proses pembelajaran kita hari ini mengarah pada tujuan pembelajaran, yaitu memahami hakikat demokrasi. Tulisannya kurang jelas atau suara ibu kurang terdengar dengan jelas di layar handphone adik-adik semua, silakan tuliskan di kolom komentar dan nanti ibu akan perbaiki. Silakan, ada 25 orang yang hadir. Silakan tuliskan di kolom komentar apabila suara ibu kurang jelas atau layar materi tidak terlihat dengan jelas di layar handphone adik-adik. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang nanti akan adik-adik jawab. Namun sebelumnya ibu akan putarkan video terkait dengan materi. Adik-adik, ibu akan putarkan video pembelajaran. Silakan adik-adik simak, tonton dengan baik videonya. Setelah adik-adik menyimak video, ibu akan menampilkan pertanyaan di layar PowerPoint, satu pertanyaan saja, dan silakan adik-adik tuliskan di kolom komentar jawaban adik-adik semua.
tidak muncul suara ya? Suara di laptop mana ti papi ya nih? Tidak muncul suara Hah? Padahal full. Adik-adik, apa videonya ada suara? Kalau tidak ada suara, ada suara Mohon maaf, tadi videonya tidak ada suara. Kayaknya nggak ada suara. Kenapa tidak ada suara ini? Apa yang terjadi? Tadi dia ada suara. Kenapa dia tidak ada suara? Adik-adik, mohon maaf, videonya tidak ada suara. Adik-adik, silakan lihat saja materi di tayangan video, walaupun nggak ada suaranya ya. Mohon maaf. Silakan dilihat materinya. Adik-adik fokus melihat materi di layar handphone, walaupun nggak ada suara videonya ya. Silakan dilihat saja materinya. Setelah menyimak video, Ibu akan tampilkan satu pertanyaan. Adik-adik silahkan menjawab pertanyaan. Tidak ada suara, kenapa? Ada tak colok bagi? Oh, sudah tidak usah jawab lagi tuh. Oh, udah iya sudah begitu aja. Saya kira memang pagi ini boleh saya tes suara itu. Ya boleh, iya tidak apa. Saya kira nilai hijau. Adik-adik silahkan lihat materinya dalam tayangan video.
Ada 25 orang yang menonton. Silakan tulis nama dan kelas di kolom komentar. Setelah menyimak video, adik-adik silakan menjawab pertanyaan yang akan Ibu tampilkan di layar handphone adik-adik semua. Oke, videonya sudah selesai. Oke. Nah, silakan adik-adik jawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Adik-adik silakan jawab di kolom komentar. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Setelah adik-adik menonton video yang tadi, adik-adik silakan buat satu kalimat saja apa yang adik-adik tahu tentang demokrasi. Demokrasi itu apa? Silakan adik-adik tuliskan di kolom komentar. Ada 26 orang yang sekarang sedang hadir menyimak proses pembelajaran kita. Silakan tuliskan di kolom komentar apa yang dimaksud dengan demokrasi. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan tuliskan di kolom komentar apa yang dimaksud dengan demokrasi. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan demokrasi? Adik-adik yang sudah hadir, silakan ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan demokrasi? Bagi kelas 10 dan kelas 12 yang sementara menonton secara langsung, silakan menuliskan di kolom komentar hadir dan menyimak. Bagi kelas 11 IPA dan IPS, silakan menuliskan nama dan kelas, karena materi kita hari ini adalah materi kelas 11 IPA IPS. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan demokrasi? Silakan tuliskan di kolom komentar. Setelah adik-adik melihat tayangan video pembelajaran tadi, silakan tuliskan di kolom komentar yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan demokrasi. Siapa yang bisa menjawab, Ibu akan berikan bobot nilai, karena pembelajaran kita hari ini ada 3 proses penilaian yang akan Ibu nilai terkait dengan sikap, keaktifan kalian dalam pembelajaran kita yang sebentar hadir menonton, kemudian pengetahuan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Di akhir pembelajaran akan diberikan sebagai bentuk partisipasi adik-adik semua dalam aspek penilaian keterampilan. Oke, kita langsung. Nah, bicara tentang demokrasi, ada tokoh yang melegenda, Abraham Lincoln, ya. Ini Abraham Lincoln. Adik-adik silakan tulis di kolom komentar apabila tayangan materinya kurang jelas di handphone adik-adik. Silakan tuliskan di kolom komentar supaya Ibu akan memperbaikinya. Terlihat jelas? Oke? Nah, demokrasi yang pertama kali mencetuskannya ada banyak tokoh-tokoh, ya. Dan yang paling terkenal terkait dengan pendapatnya tentang demokrasi adalah Abraham Lincoln. Apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln terkait tentang demokrasi? Ini dia, oke. Ternyata menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari penjelasan Abraham Lincoln ini, adik-adik dapat melihat dan memahami bahwa ternyata demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Berarti yang menjadi pemimpin dalam sebuah negara itu diambil dari rakyat, bukan raja, ratu, ataupun seorang konglomerat yang kaya raya.
tetapi yang menjadi pemimpin adalah rakyat. Itu yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, bahwa sistem pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan rakyat. Dari rakyat, yang memimpin itu diambil dari rakyat, oleh rakyat, dia membawa aspirasi-aspirasi rakyat, dan untuk rakyat dia menjalankan semua kebijakannya untuk kesejahteraan rakyat. Itu maksud dari kalimat Abraham Lincoln. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan hakikat demokrasi. Dari bahasa Yunani, ternyata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani. Mengapa dari bahasa Yunani? Ya, karena peradaban terkait dengan sistem pemerintahan itu awalnya dari Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, ya. Apa bahasa Yunani dari demokrasi? Mari kita lihat bersama. Oke. Oh, ini ternyata adik-adik semua, silakan dilihat di layar handphone adik-adik. Demokrasi itu berasal dari kata demos, kelas 11 IPA IPS. Nah, demokrasi ternyata berasal dari bahasa Yunani demos, kratos, kratein. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan, dan kratein artinya kekuasaan. Sama ya, kratos, kratein. Jadi bahasa Yunani demokrasi ya ternyata erat kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Ternyata demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Oke. Jika materinya kurang jelas di layar handphone adik-adik, silakan tuliskan di kolom komentar, atau suara ibu yang kurang terdengar dengan jelas di handphone adik-adik, silakan tuliskan di kolom komentar agar ibu bisa memperbaikinya kembali. Oke, kita lanjut ya. Next. Klasifikasi demokrasi. Ternyata demokrasi ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Apa-apa sajakah itu? Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan penyampaian pendapat. Ternyata demokrasi itu didasarkan atas yang namanya penyampaian pendapat. Kemudian yang berikut demokrasi berdasarkan titik beratnya, ya. Dan yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan ideologi. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi ini akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Bagaimana demokrasi berdasarkan penyampaian pendapat, bagaimana demokrasi berdasarkan titik beratnya, dan bagaimana demokrasi berdasarkan ideologi. Oke, ini yang pertama, demokrasi berdasarkan penyampaian pendapat. Apa-apa saja yang masuk dalam kategori demokrasi berdasarkan penyampaian pendapat? Ini dia. Oh, ternyata ada 2, ya. Ada 2, demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung itu melibatkan seluruh rakyat, dan demokrasi tidak langsung melalui perwakilan rakyat. Pertanyaannya, apakah Indonesia menggunakan kedua-duanya terkait demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung? Jawabannya adalah ya. Oke. Indonesia menggunakan 2 demokrasi ini, secara langsung dan secara tidak langsung. Contohnya seperti apa? Demokrasi yang secara langsung melibatkan seluruh rakyat. Ketika dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan anggota dewan, ya, pemilihan ketua OSIS, kalian adik-adik siswa, ya. Kita menggunakan yang namanya demokrasi langsung, melibatkan seluruh rakyat. Itu yang dikatakan demokrasi secara langsung. Ya, ketika kita memilih seorang presiden, maka seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ikut ambil andil dalam proses pelaksanaan demokrasi dengan memberikan haknya, ya, memberikan hak suaranya untuk memilih siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Begitu juga dalam pengambilan yang namanya pemilihan anggota legislatif, ya, baik pemilihan anggota dewan, DPR, DPRD, semuanya melibatkan untuk memberikan hak pilihnya dalam memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Kemudian selanjutnya contoh lainnya, memilih kepala desa. Sama, semua masyarakat yang ada di desa itu bersama memberikan haknya untuk memilih kepala desa, ya. Begitu juga dengan yang namanya memilih anggota DPD, Dewan Perwakilan Desa. Contoh lainnya, demokrasi secara langsung, ya. Adik-adik dalam memilih ketua OSIS.
Seluruh kelas 10, kelas 11, kelas 12 semuanya melakukan yang namanya proses pemilihan, memberikan haknya untuk memilih ketua OSIS. Oke, itu contoh dari demokrasi secara langsung. Berarti Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi secara langsung. Kemudian yang kedua adalah demokrasi tidak langsung melalui perwakilan rakyat. Dalam memimpin sebuah negara, ya, tidak mungkin semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua duduk di kursi DPR, tidak mungkin, tidak muat. Sehingga harus melalui yang namanya wakil-wakil rakyat. Nah, itu yang dikategorikan sebagai demokrasi tidak langsung melalui wakil rakyat. Dari Papua ada wakilnya yang akan duduk di kursi DPR, DPD, DPRD, ya seperti itu. Dari Gorontalo juga ada seperti itu. Itu contoh dari demokrasi tidak langsung. Contoh yang lebih spesifik lagi, ya. Adik-adik yang adik-adik yang melaksanakan organisasi OSIS, ya, OSIS, organisasi di sekolah, siswa. Tidak semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tidak semuanya masuk dalam anggota OSIS. Sehingga mohon maaf, ada kesalahan jaringan tadi mati. Kita bisa lanjut. Selanjutnya, contoh demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara tidak langsung melalui wakil rakyat. Contohnya kalau di sekolah, ya, kita bisa lihat dalam yang namanya anggota OSIS, ya. Jadi tidak semua kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu menjadi anggota OSIS. Ada perwakilan-perwakilannya. Nah, itu yang dikategorikan sebagai demokrasi tidak langsung. Ada perwakilan-perwakilan yang mewakili untuk bisa melaksanakan perintah aturan, membuat perintah aturan untuk kebijakan kita bersama. Anggota-anggota OSIS itu yang akan membuat kebijakan-kebijakan, aturan, lalu diterapkan kepada semua siswa baik dari kelas 10, 11, 12. Begitu juga terkait dengan sistem pemerintahan kita. Ada wakil-wakilnya, anggota dewan yang akan membuat semua kebijakan aturan dan akan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya, nah, ada 3. Ada 3 aspek-aspeknya. Yang pertama demokrasi formal, kemudian yang kedua demokrasi material, yang ketiga adalah demokrasi campuran. Nah, demokrasi formal diartikan sebagai kebebasan individu. Artinya, negara yang menerapkan sistem demokrasi formal adalah negara yang memberikan kebebasan individu kepada seluruh rakyatnya. Siapa yang lebih aktif, rajin, maka dia yang akan mendapatkan keberuntungan, ya, di pelaksanaan demokrasi formal. Contohnya, negara-negara yang menerapkan demokrasi formal, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, negara-negara bagian Eropa, Uni Eropa, ya, mereka yang menerapkan sistem demokrasi formal. Tetapi kelebihannya di demokrasi formal ini, kebebasan individu, ya, semua bebas. Tetapi siapa yang kaya akan terus jadi kaya dan siapa yang miskin akan terus menjadi miskin. Kenapa seperti itu? Karena kebebasan individu, siapa yang rajin dia yang akan jadi sukses, dan siapa yang tidak rajin dia tidak akan jadi sukses. Karena negara memberikan kebebasan individu, siapa yang lebih kreatif, lebih aktif akan menjadi seorang yang sukses, dan siapa yang kurang aktif, kurang produktif, dia tidak akan menjadi sukses. Itu
yang diterapkan di negara-negara maju. Sehingga kalian bisa melihat bahwa Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan menjadi negara-negara maju disebabkan adanya investor-investor dan individu-individu yang sangat aktif dalam proses pelaksanaan perekonomian, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya demokrasi material. Adik-adik bisa lihat yang kedua, demokrasi material. Semuanya adalah milik negara. Nah, demokrasi material ini dilaksanakan oleh negara-negara apa saja? Yang pertama adalah Korea Utara, kemudian Cina, Vietnam, Laos. Negara-negara ini yang menerapkan demokrasi material. Kelebihannya adalah tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin di negara tersebut. Semuanya sama rata. Negara memberikan kesejahteraan kepada semuanya. Tidak ada golongan kaya, tidak ada golongan miskin. Tetapi kelemahan dari demokrasi material adalah semuanya adalah milik negara. Semua aset-aset masyarakat semuanya dikategorikan sebagai milik negara, dikelola oleh negara, dan semuanya tunduk pada aturan negara. Oke. Demokrasi material diterapkan di negara Korea Utara, Vietnam, Laos, Cina. Selanjutnya adalah demokrasi campuran. Demokrasi campuran, negara-negara apa saja yang menerapkan demokrasi campuran? Yang menerapkannya adalah negara-negara non-blok. Negara-negara non-blok. Negara-negara non-blok itu artinya apa? Artinya adalah negara yang tidak masuk dalam organisasi Gerakan Barat dan tidak masuk dalam organisasi Gerakan Timur. Salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya adalah negara-negara Islam, Arab Saudi, Malaysia, Malaysia, Brunei. Ini adalah negara-negara yang menerapkan demokrasi campuran. Artinya demokrasi campuran itu, adik-adik semua, adalah demokrasi yang dilaksanakan di dalamnya ada secara formal dan di dalamnya juga ada secara material. Ibu berikan contoh yang di negara kita, Indonesia. Di Indonesia, sistem pemerintahan campuran, demokrasi campuran itu artinya kita diberikan kebebasan. Oke, berarti menganut demokrasi formal, kebebasan individu. Diberikan kebebasan hidup, berorganisasi, berteman, mengeluarkan pendapat. Berarti kita menerapkan demokrasi formal. Tetapi kita juga menerapkan yang namanya demokrasi material. Semuanya adalah milik negara, semuanya dikelola oleh negara. Contohnya, Undang-Undang Nomor 33 Undang-Undang Nomor 33 Pasal 3. Ya, yang isinya adik-adik pernah dengar yang isinya bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan sama-sama dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu kan isi dari pasal 33 ayat 3. Berarti Indonesia mengelola semua aset wilayah, semua aset masyarakat, ya, dengan cara hak tanah ada pada masyarakat, tetapi kita melakukan yang namanya pembayaran pajak. Ya, karena itu dikategorikan sebagai aset negara, milik negara. Jadi intinya bahwa Indonesia menganut demokrasi mana? Indonesia menganut demokrasi campuran. Dia menganut demokrasi formal, kita bebas dalam segala hal, tetapi ada hukum yang mengatur, dan segala yang menjadi milik kita juga tetap dikelola oleh negara sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang taat akan hukum dan wajib pajak, bayar pajak. Selanjutnya kita masuk pada materi slide berikutnya, demokrasi berdasarkan ideologi. Sekali lagi, apabila tayangan materinya tidak jelas, silakan tuliskan di kolom komentar. Apabila tayangannya kurang jelas atau suara ibu yang tidak terdengar dengan jelas, silakan tuliskan di kolom komentar supaya ibu bisa memperbaikinya kembali. Yang belum hadir, silakan dihubungi untuk hadir, menuliskan nama dan kelas. Khususnya kelas 11, karena hari ini materi kelas 11 baik IPA maupun IPS. Ada 3 penilaian yang akan ibu ambil di pertemuan hari ini terkait dengan sikap,
sikap Ibu ambil dari keaktifan adik-adik yang hadir sekarang. Kemudian pengetahuan, ada pertanyaan tadi yang Ibu berikan, dan selanjutnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Silakan dijawab di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi adik-adik, dan Ibu akan ambil nilai pengetahuan. Kemudian di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas yang akan Ibu ambil dalam aspek keterampilan adik-adik semua. Sekali lagi, silakan tuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi adik-adik dalam proses pembelajaran jarak jauh secara live di Facebook Humas SMA Negeri 1 Bongomeme. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologi. Apa-apa saja yang masuk dalam demokrasi berdasarkan ideologi itu? Oh, ternyata ada dua, adik-adik semua, ya. Ternyata ada dua ideologi, ya. Ini ideologi yang paling banyak diterapkan di seluruh negara. Sebenarnya ada banyak ideologi, ya. Ada ideologi selain liberal, komunis, ada kapitalis, ada liberalis, komunis, ada demokrasi berdasarkan syariat Islam. Oke. Nah, demokrasi berdasarkan ideologi Ibu ambil dua karena ini yang menjadi demokrasi yang mengglobal di negara-negara maju. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini menitiberatkan pada kebebasan individual, ya, menitiberatkan pada kebebasan individual. Artinya bahwa negara-negara yang menerapkan demokrasi liberal, mereka memberikan kebebasan secara penuh kepada rakyatnya untuk bisa memberikan yang lebih kreatif, ya, itu yang akan lebih unggul daripada yang kurang aktif dan kreatif. Itu kelemahannya. Ya, negara-negara apa saja yang menerapkan sistem demokrasi liberal ini? Sekali lagi seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, ya, negara-negara bagian Eropa, ada Jepang, Korea Selatan. Negara-negara ini yang menerapkan sistem demokrasi liberal. Mengapa mereka menganut sistem demokrasi liberal? Karena mereka memberikan kebebasan individu kepada seluruh rakyatnya. Sehingga adik-adik bisa lihat bahwa begitu majunya dunia investasi, penanaman modal, perekonomian, industri, pendidikan, dan lain sebagainya diakibatkan oleh semangat dari setiap individu, keaktifan seluruh rakyatnya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada negaranya. Mereka diberikan kebebasan, silahkan memberikan karya-karya terbaik, ya, untuk kesejahteraan dan kemakmuran setiap individu. Tetapi kelemahannya, siapa yang kaya akan menjadi lebih kaya dan siapa yang miskin akan menjadi lebih miskin. Ya. Selanjutnya adalah demokrasi proletar atau demokrasi komunis. Demokrasi ini tidak mengenal yang namanya kelas sosial, semuanya sama rata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Oke, demokrasi ini diterapkan di negara-negara apa saja? Negara China, negara Korea Utara, Vietnam, Laos. Mereka menerapkan sistem demokrasi proletar atau sistem demokrasi berdasarkan ideologi komunis. Namun ada kelemahannya, sama dengan demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi kalau demokrasi komunis, semuanya sama rata, tidak ada yang kelas ekonomi atas, tidak ada yang kelas ekonomi bawah, menengah, tidak ada. Tetapi kelemahannya adalah semuanya dikelola oleh pemerintah negara. Seluruh rakyat tunduk pada aturan negara. Apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh pemerintah semuanya berdasarkan pada aturan negara. Seluruh masyarakat tunduk dan patuh pada semua kebijakan-kebijakan negara. Jika pemimpinnya mengatakan A, maka rakyatnya juga otomatis A. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, dari demokrasi yang berdasarkan pada ideologi liberal dan ideologi komunis, apakah Indonesia menganut salah satunya? Jawabannya adalah tidak.
Oke, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Indonesia menganut ideologi tersendiri, yaitu ideologi Pancasila. Oke. Prinsip demokrasi di Indonesia. Apa-apa saja yang masuk prinsip demokrasi di Indonesia? Karena Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Kita menganut ideologi Pancasila dengan 5 sila dasar berdasarkan pada 5 nilai-nilai sila Pancasila. Oke, ini dia. Silakan dilihat baik-baik di layar handphone adik-adik. Prinsip demokrasi di Indonesia. Ada demokrasi yang berketuhanan yang menandakan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang didasarkan pada nilai ketuhanan, bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Tidak dibenarkan tidak dibenarkan masyarakat yang menganut yang tidak menganut agama ateis. Di Indonesia tidak ada masyarakat yang menganut ateis, ya, karena Indonesia menerapkan yang namanya nilai ketuhanan. Ada 5 agama yang diterapkan di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selanjutnya adalah demokrasi dengan kecerdasan. Artinya bahwa sistem demokrasi pemerintahan rakyat yang dijalankan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bersama melalui wakil-wakil rakyat dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang berbaur positif berdasarkan atas kecerdasan. Kemudian yang berikut, demokrasi yang berkeadilan rakyat. Demokrasi yang berkeadilan rakyat sebagaimana yang tertuang di dalam sila Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sebagaimana yang tertuang di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia berdasarkan atas pemerintahan rakyat. Oke, jadi demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi yang berkeadilan rakyat. Semua aspirasi rakyat ditampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, dan semua kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang berikut adalah demokrasi dengan rule of law. Rule of law yang artinya adalah negara hukum. Oke, jadi Indonesia menerapkan sistem demokrasi berdasarkan atas hukum. Kenapa? Karena Indonesia masuk dalam kategori negara rule of law, negara yang menjunjung tinggi hukum. Sehingga adik-adik bisa lihat jika ada yang melanggar aturan, dilakukan yang namanya diberikan sanksi, ya, ataupun ada yang namanya melalui pengadilan-pengadilan hukum. Karena Indonesia menerapkan sistem negara yang berdasarkan hukum. Oke, kita masuk di akhir materi. Silakan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar terkait dengan materi hari ini. Silakan tulis di kolom komentar. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada Wulan Angio yang sudah memberikan jawaban terkait apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oke, benar sekali. Ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Fitrianti Pagu yang sudah memberikan jawaban. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih bagi Fitrianti Pagu, jawabannya benar sekali. Selanjutnya dari siapa ini? Lydia. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Ya, benar. Kemudian dari Ain Bakari, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Benar sekali.
Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi. Indra Saputra, prinsip demokrasi adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Benar sekali, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu berikan waktu 2 menit, 3 menit. Silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar terkait dengan materi hakikat demokrasi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan berikan pertanyaan di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi adik-adik agar Ibu bisa memberikan nilai di aspek pengetahuan sejauh mana adik-adik memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan tuliskan nama dan kelas bagi yang baru masuk, baru hadir. Silakan, siapa saja? Silakan tuliskan nama dan kelas. Silakan tuliskan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, dari Yunirmala. Ya, terima kasih Yunirmala. Yunirmala bertanya, kenapa negara Indonesia termasuk negara hukum? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Silakan, selain Yunirmala, siapa lagi? Kenapa negara Indonesia termasuk negara hukum? Oke, ada lagi? Sebelum Ibu jawab, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi yang baru masuk, jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan di grup WA Mapel PPKN. Oke, siapa lagi? Ibu beri waktu 2 menit, 3 menit, 1 menit. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu langsung saja. Kenapa negara Indonesia termasuk negara hukum, rule of law? Ya, kenapa? Karena Indonesia kita adalah sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan demokrasi. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, ya, berarti adalah negara hukum. Kenapa? Karena demokrasi itu yang pertama menjunjung tinggi hak-hak individu. Hak-hak individu berarti masuk dalam kategori HAM. HAM adalah hak untuk hidup. Yang melanggar HAM, yang melanggar hak untuk hidup, yang melanggar hak berorganisasi, yang melanggar hak mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya akan mendapatkan sanksi. Jika dikategorikan dalam taraf melanggar aturan dan ada sanksinya, berarti itu masuk dalam kategori hukum. Oke? Berarti Indonesia menerapkan yang namanya negara hukum. Itu kaitan antara demokrasi, ya. Semua negara yang menerapkan sistem demokrasi berarti negara itu dikategorikan sebagai negara hukum. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan demokrasi di dalamnya pasti menyangkut yang namanya banyak kebebasan. Jika suatu negara, kalau kita menerapkan yang namanya sistem pemerintahan oleh Nicola Machiavelli, bahwa siapa yang kuat dia yang akan menjadi penguasa, maka zaman dahulu, ya, peperangan di sana sini akan terjadi. Jika peperangan di sana sini akan terjadi, ya, apa yang harus kita lakukan adalah menerapkan aturan. Oke? Ketika kita menerapkan aturan, berarti itu dikategorikan diterapkannya lah nilai-nilai hukum. Hukum artinya sebuah aturan. Oke? Dalam sistem demokrasi untuk pemilihan umum ada aturannya, ya. Dalam sistem demokrasi kita bebas mengeluarkan pendapat, ya. Mau bakar lota boleh, tidak ada yang marah, ya. Ada aturannya, ya. Dalam sistem demokrasi kita bebas dalam berekspresi, ya. Adik-adik bisa lihat ketika ada pemilihan umum, kalau ada yang namanya kampanye sana sini, obral sana obral sini, bebas. Karena ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, maka akan terjadi ketidakcocokan, pertengkaran, ya, kekerasan di sana sini. Sehingga harus ada aturan. Kalau diterapkannya aturan, berarti negara itu menerapkan hukum. Karena hukum itu adalah aturan. Makanya ada pertanyaan, kenapa Indonesia menerapkan
termasuk dalam negara hukum? Karena di Indonesia memuat berbagai macam aturan-aturan yang harus dijalankan oleh rakyatnya. Kalau tidak ada aturan, maka negara itu tidak dikategorikan sebagai negara hukum. Kalau negara itu bukan negara hukum, maka dia tidak boleh menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Karena sistem pemerintahan demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik di negara-negara yang menerapkan hukum. Negara-negara yang tidak menerapkan hukum tidak akan bisa menjalankan sistem demokrasi. Ya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, Indra Saputra, apa budaya demokrasi itu Ibu? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum Ibu jawab, apa budaya demokrasi? Oke, ada lagi selain Indra? Oke, langsung Ibu jawab saja ya, kita mengikuti waktu ya. Apa budaya demokrasi itu? Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana yang berkuasa adalah rakyat, bukan presiden yang berkuasa ya. Yang berkuasa adalah rakyat ya. Sistem ini dijalankan bukan berdasarkan pada yang namanya penguasanya adalah raja. Kalau raja bukan ya. Ya, jadi sistemnya bukan demokrasi, itu monarki. Ya, kalau yang dijalankan oleh presiden, tetapi di dalamnya ada kabinet wakil rakyat, DPR, MPR, DPD, itu yang dinamakan dengan sistem demokrasi. Ya, kalau sebuah negara punya yang namanya kabinet wakil rakyat, ya, anggota parlemen, ya, itu masuk dalam kategori pelaksanaan demokrasi. Nah, demokrasi ini ada banyak sistemnya lagi, ya. Ada demokrasi Pancasila kita, ada demokrasi liberal, demokrasi komunis, tadi yang sudah Ibu jelaskan ada banyak demokrasi. Nah, kita fokus pada pertanyaannya. Apa budaya demokrasi? Budaya dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri adalah semua aturan-aturan ya yang diterapkan berdasarkan ideologi setiap negara. Oke, jadi budaya demokrasi setiap negara itu berbeda, tidak sama. Ya, disesuaikan dengan ideologi yang dianut oleh setiap negara. Kalau Indonesia menganut ideologi Pancasila, maka budaya demokrasi yang diterapkan adalah budaya demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, jadi budaya demokrasi apa yang kita terapkan adalah budaya demokrasi yang berdasarkan pada nilai ketuhanan, demokrasi yang berdasarkan pada budaya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi yang berdasarkan pada kebudayaan yang berdasarkan nilai persatuan, demokrasi yang kita terapkan berdasarkan kebudayaan nilai kerakyatan, bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus melalui yang namanya musyawarah mufakat, karena itu adalah budaya demokrasi kita ya. Demokrasi kita juga menerapkan yang namanya keadilan, bahwa dalam pemilihan umum jika ada yang sama-sama mendapatkan jumlah suara sama, jumlah suara yang sama, baik yang si A sama si B, jumlah suaranya misalnya dua-duanya 200 suara, maka kita lakukan ya yang namanya sebuah pemilihan kembali secara adil. Jadi apa budaya demokrasi itu? Budaya demokrasi adalah budaya yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai ideologi setiap negara. Kalau seperti di Amerika, Jepang, Korea Selatan, mereka menggunakan ideologi liberal. Maka budaya demokrasi yang mereka terapkan adalah budaya demokrasi berdasarkan pada ideologi liberal. Kalau untuk Korea Utara, Cina, Laos, Vietnam, mereka menggunakan budaya demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai ideologi komunis. Ada lagi yang bertanya? Oke. Apa manfaat demokrasi, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, sama dengan teman-teman yang sebelumnya. Langsung Ibu jawab ya, karena mengingat waktu. Apa manfaat demokrasi? Manfaat kita melaksanakan pemerintahan, sistem pemerintahan demokrasi adalah kita sebagai rakyat ya bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Ya. Salah satu contohnya, kita bisa bebas untuk berbicara, berpendapat. Oke. Kemudian yang kedua,
kita bisa punya pemimpin yang sama dengan pemikiran kita. Jadi jangan adik-adik pikir bahwa pemimpin itu adalah presiden. Bukan, pemimpin itu adalah rakyat. Kepala pemerintahan itu adalah presiden, ya. Tetapi yang memimpin ini adalah rakyat kita yang memimpin. Nah, itu manfaat dari keberadaan sistem demokrasi. Kalau kita menggunakan sistem monarki, maka yang memimpin itu adalah raja, ratu, selanjutnya adalah anak raja, selanjutnya adalah anak ratu. Dan apa yang menjadi pemikiran raja, apa yang menjadi pemikiran ratu tidak akan sama dengan pemikiran rakyat. Ya, itu sistem demokrasi monarki. Kalau demokrasi, itu sistem pemerintahan monarki ya, bukan demokrasi monarki, sistem pemerintahan monarki. Kalau sistem pemerintahan demokrasi, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, apa yang menjadi kebijakan penguasa sama dengan kebijakan rakyat. Karena mereka adalah wakil rakyat, yang menjadi pemimpin itu adalah wakil-wakil rakyat. Sehingga apa yang menjadi aspirasi kita terterima dan terlaksana untuk kesejahteraan kita. Itu manfaat adanya demokrasi. Contoh yang lebih spesifik kecil, apa manfaat demokrasi, Bu? Manfaat demokrasi di lingkungan keluarga. Adik-adik bisa mengeluarkan pendapat di lingkungan keluarga. Contohnya ya. Ketika apa yang ingin adik-adik inginkan di rumah, salah satu contohnya ya, adik-adik ingin sekali makan pisang goreng, nasi goreng atau apa ya, bisa utarakan kepada orang tua, "Ma, hari ini ganti menu ya, kita masak ini. Ma, besok kita ganti menu ya, masak milu siram saja ya." Nah, itu satu contoh manfaat demokrasi. Kalian punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Oke? Contoh lagi manfaat demokrasi di sekolah ya. Adik-adik punya yang namanya organisasi OSIS ya. Semua yang ingin adik-adik terapkan di sekolah, kita buat ini, kita buat itu. Silakan utarakan kepada anggota OSIS yang nantinya akan membuat program lalu disampaikan kepada guru-guru, kepada pembina OSIS, dan itu akan diterapkan di lingkungan sekolah. Itu manfaat demokrasi selanjutnya. Oke? Banyak manfaat demokrasi. Sehingga sistem pemerintahan demokrasi sampai dengan saat ini dikategorikan sebagai sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan belum ada sistem pemerintahan yang lebih baik selain sistem pemerintahan demokrasi. Oke, itu manfaat dari pelaksanaan demokrasi. Sangat banyak manfaatnya. Kita bebas berpendapat, kita bebas mengeluarkan semua aspirasi kita karena kita menggunakan sistem demokrasi. Selanjutnya, pertanyaan dari Miranda Botutihe. Jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apakah langkah terbaiknya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Jika demokrasi kita sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, apa budaya demokrasi? Budaya demokrasi disesuaikan dengan nilai-nilai ideologi bangsa. Lanjut kaitannya dengan pertanyaan Miranda, nah bagaimana jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila? Apa langkah terbaik? Langkah terbaiknya adalah kembali kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, jika demokrasi yang diterapkan sudah melenceng dari nilai-nilai dasar Pancasila, maka dia harus kita kembalikan kembali kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Caranya seperti apa? Seperti tadi, ada pertanyaan tadi, mengapa Indonesia menganut negara hukum? Jadi semua yang sudah mulai melenceng, tidak sesuai dengan aturan, maka dia akan masuk dalam pelanggaran hukum. Karena Indonesia menganut negara hukum. Itu keterkaitannya ya. Jadi ketika nilai-nilai demokrasi sudah melenceng dari nilai-nilai ideologi bangsa, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai ideologi bangsa. Oke, selanjutnya dari Tio Ali, bagaimana jika Indonesia tidak menganut asas demokrasi? Jika Indonesia tidak menganut asas demokrasi, maka yang diterapkan di sini mungkin kita akan menerapkan yang namanya sistem monarki, ya. Siapa yang akan menjadi penguasa? Bukan presiden, tetapi kita akan dipimpin oleh raja dan ratu, sama seperti Inggris, Belanda. Mereka menerapkan sistem pemerintahan monarki, yang memimpin adalah raja dan ratu.
Kemudian selanjutnya ada pertanyaan. Demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat dalam pemerintahan. Tapi jika kebebasan itu telah melewati batas, apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Ainun Lasena, ya. Jadi, apabila kebebasan itu sudah melewati batas, ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa demokrasi itu memberikan kebebasan kepada semua orang untuk bisa berekspresi, mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya, ya. Namun, kalau kebebasan itu sudah melewati batas, apa yang dilakukan? Balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, mengapa Indonesia menganut negara hukum? Ya, jadi apabila batasan-batasan itu sudah mulai melenceng, maka diterapkanlah aturan. Kita diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ya. Mbak Carlota boleh, ya. Tetapi apabila perkataan kita sudah masuk pada yang namanya pencemaran nama baik, ya, sojaga bahina, ya, sudah merusak kehidupan orang, ya, kita diberikan kebebasan dalam media sosial. Tetapi apabila postingan-postingan kita sudah membuat orang lain tersinggung dan lain sebagainya, maka ada aturan hukum, kita masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Oke? Jadi semua yang dilakukan kita diberikan kebebasan, tetapi dalam tanda kutip kita menganut sistem negara hukum. Jadi apabila kita melanggar aturan-aturan, maka ada sanksinya. Oke, jadi pertanyaannya, kebebasan kepada rakyat dalam pemerintahan, tapi jika kebebasan itu telah melewati batas, apa yang harus dilakukan? Maka tegakkanlah hukum. Hukum harus ditegakkan karena kita kembali lagi menganut sistem demokrasi Pancasila yang sila kelima, masih ingat sila kelima nilainya nilai keadilan. Semuanya sama rata, sama adil. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita sudah di penghujung pembelajaran waktunya. Sekali lagi, yang baru bergabung silakan menuliskan nama dan kelas sebagai bentuk partisipasi adik-adik dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, bagi yang tidak sempat melihat proses pembelajaran hari ini, silakan ditonton kembali karena ada tugas yang harus adik-adik kerjakan dan dikirimkan melalui link pengiriman tugas yang 10 menit lagi Ibu akan kirimkan melalui grup WA. Oke, sekarang kita masuk pada tugas. Ya, adik-adik silakan lihat di layar handphone. Silakan tulisannya besar-besar. Kalau tidak bisa terlihat, silakan komen di kolom komentar. Buatlah analisis terkait hakikat demokrasi. Adik-adik silakan tuliskan satu paragraf saja, ya, apa yang adik-adik ketahui terkait hakikat demokrasi yang sudah kita pelajari sekarang. Apa itu demokrasi? Ya. Kenapa kita harus menerapkan demokrasi? Ya, silakan buat kalimat mengarang bebas sesuai dengan apa yang terbesit di pikiran adik-adik semua. Oke? Tugas buat. Adik-adik silakan buat tugasnya, ya. Kemudian tuliskan di buku, di kertas, di catatan, di foto, lalu kirim, upload ke link tugas yang akan Ibu kirimkan melalui grup WA. Jadi buat tugasnya ditulis di catatan, kemudian difoto, lalu dikirim di link pengiriman tugas. Kalau tidak bisa melalui link, silakan kirim melalui email. Kalau tidak bisa melalui email, silakan kirim di Messenger atau melalui silakan datang langsung, antar langsung sama Ibu. Oke. Ini link pengiriman tugas yang nanti akan Ibu kirimkan IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2. Silakan adik-adik nanti kirim tugasnya di link ini yang Ibu kirim di grup WA. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulan untuk proses pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi hakikat demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang kekuasaannya berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat
yang kekuasaannya berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oke? Oke? Setelah proses pembelajaran kita selesai, sekali lagi Ibu ingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di masa COVID-19 ini dengan selalu pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak minimal 1 meter demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan baru minta sama yang ini. Selesai.